Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Andini. Hadir, Ibu. Nurasikin. Hadir, Ibu. Cahya. Hadir, Ibu. Amira. Oke, jadi aku yang tidak hadir ya. Iya, Ibu. Baik. Ada yang tak? Baik, sebelum kita memasuki materi, kita bernyanyi dulu ya. Iya, Ibu. Oke, silakan berdiri. Sebelum kita memasuki materi, silakan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, baik. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan. Andini. Aku membentuk energi. Oke. Jadi kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi.
Energi yang bergerak disebut energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contohnya, mobil yang melaju, angin yang memutar kincir, atau air yang menggerakkan turbin. Nah, energi ini dapat berpindah dan berubah bentuk menjadi energi lain seperti panas, bunyi, atau listrik. Oke, selanjutnya sumber energi gerak. Nah, sumber energi gerak adalah segala sesuatu yang dapat membuat benda bergerak. Energi ini bisa berasal dari berbagai hal di sekitar kita. Tanpa sumber energi, benda tidak akan bisa bergerak. Nah, ada beberapa sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari. Nah, sinar matahari bisa menggerakkan benda secara tidak langsung. Misalnya, panas matahari menyebabkan udara menjadi bergerak dan menimbulkan angin. Nah, angin ini kemudian bisa memutar kincir angin. Jadi, energi geraknya berasal dari matahari. Nah, selanjutnya yaitu energi listrik. Nah, listrik dapat menggerakkan banyak alat seperti kipas angin, mobil mainan, baterai, atau mesin cuci. Arus listrik membuat motor listrik berputar sehingga alat tersebut bisa bergerak. Nah, kemudian energi air. Nah, air yang mengalir di sungai atau bendungan bisa memutar kincir air atau turbin. Energi gerak dari air ini bahkan bisa diubah menjadi energi listrik, seperti pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selanjutnya energi angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat digunakan untuk menggerakkan benda seperti layang-layang, perahu layar, atau kincir angin. Dan yang terakhir yaitu energi dari bahan bakar. Bensin, solar, dan gas merupakan bahan bakar yang menghasilkan energi gerak. Contohnya, mobil atau motor bisa bergerak karena bahan bakar diubah menjadi tenaga oleh mesin. Nah, itulah tadi sumber energi gerak. Ada yang bisa menyebutkan tadi sumber energi gerak yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Saya Ibu tapi sedikit pindah Ibu. Oke, silakan. Jadi Bu tadi ada dari energi dari matahari, Ya. ada dari air, Ya. ada juga dari angin, Ya. ada juga dari bahan itu Bu. Kalau isi bensin bahan bakar. Ya. Gitu Oke. Bu. Oke, jadi itu tadi ya sumber energi gerak. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan KPD. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya Bu. Jika sudah, silakan kumpul di depan. Baik Ibu. Jalan kaki jauh gitu. Oke, sudah? Ya. Oke, silakan kumpul. Bagaimana kelompok 1? Sudah Ibu. Oke, silakan. Oke. Jadi Ibu periksa dulu ya. Iya Bu.
Ibu sudah periksa LKPD-nya, ternyata semuanya sudah mengerti ya. Baik, kita lanjut. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mobil yang melaju memiliki energi gerak karena mesin mengubah bahan bakar menjadi tenaga yang membuat roda berputar. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu bola yang menggelinding juga memiliki energi gerak karena bola berpindah tempat akibat gaya dorong atau lemparan. Nah, selanjutnya yaitu angin yang memutar kincir, menunjukkan bahwa udara yang bergerak bisa menggerakkan benda lain. Nah, selanjutnya yaitu air yang mengalir memutar turbin di bendungan, juga memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Ibu, itu turbin Ibu? Ya, itu sih. Oke, itu tadi ya. Jadi sudah paham tentang energi yang bergerak? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberi tes evaluasi. Nah, tes evaluasi ini dikerjakan per individu. Oke, sudah selesai, silahkan. Oke, baik. Ibu persiksa dulu ya. Oke, Ibu sudah periksa ya. Ternyata masih ada yang belum paham tentang energi yang bergerak. Nah, jadi yang nilainya di bawah 70, silahkan mengulang. Ibu akan kasih soal pengulangannya besok Ibu. Ya Bu. Udah pulang. Ya tidak. Oke. Ya. Oke, jadi kesimpulannya yaitu sumber energi gerak bisa berasal dari matahari, angin, air, listrik, dan bahan bakar. Semua sumber energi ini membantu menggerakkan benda di sekitar kita dan membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Ada yang bisa menyimpulkan semua materinya dari awal tadi? Saya Bu. Oke, silahkan. Naik Bu. Ya, silahkan deh. Tadi kita sudah belajar mengenai apa tadi judulnya buku apa judulnya? Judulnya itu Mengubah bentuk energi ya Ibu. ya. Mengubah bentuk energi. Nah, tadi itu energi itu bisa diubah dari matahari, dari air, dari angin, dari bahan bakar. Contohnya itu kalau dari bahan bakar itu kayak bensin, itu sampai mengubah gerak menjadi awalnya roda
dari mobil itu tidak bisa berputar, jadi bisa berputar. Terus yang air itu bisa membuat turbin bergerak, dan kalau angin itu bisa membuat kincir angin berputar itu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Angin. Oke. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, silakan pulang.